Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang proses terjadinya hujan. Kita semua tentu tahu apa itu hujan. Namun barangkali semua tidak mengetahui bagaimana proses terjadinya hujan itu sendiri. Kali ini sebagai ilmu pengetahuan bagi kita, sebagai informasi bagi kita semua, kita akan mencoba untuk membedah apa sebenarnya yang mengakibatkan terjadinya hujan. Untuk itu, pantangi terus channel ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, untuk yang pertama, proses terjadinya hujan itu diakibatkan oleh evaporasi. Proses terjadinya hujan yang pertama adalah tahapan evaporasi atau proses penguapan air. Sumber air dari sungai, laut, danau biasanya akan menguap menjadi butiran uap air karena suhu bumi yang panas dari matahari. Air yang menguap tersebut akan naik ke atas atmosfer dan menggumpal yang disebut sebagai awan. Banyaknya uap air yang menguap tergantung pada suhu panas udara. Semakin panas suhunya, maka akan semakin banyak pula air yang menguap ke udara. Hal itu juga yang menjadi penyebab terjadinya hujan semakin deras. Proses penguapan air di suatu tempat yang suhunya sangat panas dan terik akan sinar matahari akan menjadi lebih cepat. Penyebab yang kedua terjadinya hujan adalah kondensasi. Tahap selanjutnya dari proses terjadinya hujan tersebut adalah kondensasi atau pengembunan. Uap air yang telah mengalami proses evaporasi dan naik ke atmosfer akan mengembun dan air akan berubah menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil. Partikel es dari uap air tersebut akan membentuk gumpalan putih yang bisa disebut sebagai awan. Setelah saling mendekat satu sama lain, proses partikel-partikel es yang paling mendekat itu kemudian disebut sebagai koalesensasi. Pada tahap tersebut, partikel es berukuran jari-jari sekitar kurang lebih 5-10 mm dan akan jatuh ke bumi dengan kecepatan 0,01 sampai 5 cm per es. Sementara partikel itu tidak akan jatuh ke bumi apabila kecepatan aliran udaranya lebih tinggi. Perbedaan suhu dan ketinggian awan di udara mempengaruhi uap air menjadi es. Suhu akan semakin dingin apabila awan terbentuk semakin tinggi pula. Uap air akan naik ke atas pada proses kondensasi karena terkena panas matahari. Setelah cukup tinggi uap air naik, maka akan terjadi pengembunan yang nantinya berubah menjadi tetesan air. Namun perlu dicatat bahwa air yang mengembun tidak semuanya akan membentuk awan. Hal ini dikarenakan sebagian air mengembun di dekat tanah, sebagian lagi naik menjadi kabut dan akan naik ke langit membentuk awan. Adapun yang ketiga penyebabnya adalah presipitasi. Proses terjadinya hujan yang ketiga ini proses pencairannya butiran-butiran es di awan yang kemudian jatuh menjadi titik-titik hujan ke permukaan bumi. Awan yang sebelumnya telah terbentuk bisa tertiup angin dan terbawa sehingga turun hujan di tempat lain dari proses sebelumnya. Jatuhnya titik-titik hujan ke daratan karena awan berisi uap air sudah terlalu padat dan beban airnya tidak bisa lagi tertahan. Posisi hujan yang sangat tinggi, tempat awan berbeda udaranya sangat dingin, maka hujan akan jatuh menjadi salju atau es. Semakin turun dengan deras, deretan es tersebut akan mencair dan menjadi air hujan. Suhu akan semakin dingin saat semakin mendekat dengan daratan, kemudian mencairkan titik-titik es. Demikian, ini adalah informasi yang penting bagaimana proses terjadinya hujan itu sendiri. Ya, terkait dengan jenis-jenis hujan tentu kita akan membahasnya di lain waktu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.